kebijakan saya ke depan nantinya, saya ingin memberikan jalan keluar yang solutif bagi masalah yang ada di Indonesia, baik masalah hukum, ekonomi, pendidikan, dan kemiskinan. Terkait masalah hukum, saya ingin memfokuskan terhadap hal yang sedang hangat diberitakan di media massa maupun di publik, yaitu masalah korupsi. Untuk membahas hal tersebut, saya tidak bisa basa-basi untuk menegakkan supremasi hukum di negara NKRI ini. Saya akan menerapkan hukuman mati bagi setiap perilaku korupsi. Bagi saya hal ini sangat membuat aspek jerah bagi para pelaku korupsi. Mengapa demikian? Karena hukuman mati mampu mengamputasi setiap niat jahat yang terbesit dalam setiap otak manusia. Oleh karenanya, kita untuk bagaimana cara menegakkan hukum di Indonesia dan memberdayakannya, salah satu cara yang paling ampuh adalah menyadarkan dengan hukuman mati. Kemudian terkait dengan masalah ekonomi, saya akan melakukan perombakan besar-besaran dengan mereformasi sistem ekonomi kapital menjadi sistem ekonomi kerakyatan. Semua elemen bangsa ini berhak melakukan kegiatan ekonomi baik bersifat makro maupun mikro. Dengan fokus utama kita, kami sebagai pemerintah akan memberdayakan ekonomi mikro, yaitu menghidupkan dan mensupport usaha kecil menengah dengan memberikan pinjaman modal tanpa bunga dalam jangka waktu tertentu. Kemudian kami akan mereformasi sistem perbankan yang konvensional menuju sistem perbankan yang syariah. Kenapa? Karena sistem perbankan syariah jauh dari pengaruh krisis global multidimensi. Kemudian saya akan mensubsidi semua yang bersumber dari kekayaan alam Indonesia, baik berupa listrik, minyak dan gas maupun bahan pokok lainnya. Semua rakyat Indonesia harus dan berhak mendapatkan kesejahteraan yang layak dan baik dari tingkat bawah maupun atas. Kemudian terkait masalah pendidikan, saya sangat mengharapkan Indonesia maju melalui ilmu pengetahuan dengan mengalokasikan dana sebesar 50% dari anggaran APBN dengan pembagian yang merata dari setiap provinsi, kabupaten, kota madya sampai tingkat terkecil. Karena saya sangat konsen dan serius bagi terbentuknya pendidikan yang bermutu dan berkualitas tinggi untuk seluruh generasi bangsa Indonesia. Karena salah satu aspek terbesar dari kemajuan suatu bangsa bisa dilihat dari kemajuan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Dengan ilmu pengetahuan, suatu bangsa tersebut dapat menguasai segala bidang. Maaf, waktu habis. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hidayatullah Negarawan, benar ya? Ya. Malam Pak Presiden. Selamat malam. Kalau saya lihat nih Pak Presiden ini mirip Sahrul Gunawan nih. Gitu ya. Pak Presiden, ada beberapa item yang ingin saya tanyakan kepada saudara. Tadi saudara menyebutkan keadilan dalam segala aspek. Yang ingin saya tanyakan basically sekali. Menurut pendapat Bapak Presiden, apa sih adil tersebut? Silakan. Adil itu memberikan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan tidak menzolimi sang pribadi manusia tersebut. Sehingga adil yang ingin Bapak ciptakan, adil yang ingin Bapak raih pada saat kepemimpinan Bapak adalah keadilan yang seperti apa? Keadilan yang absolut kah atau keadilan yang seperti apa? Keadilan dalam kesejahteraan dalam setiap tingkatan elemen bangsa ini. Seperti apa misalkan? Apakah termasuk dalam ranah keadilan yang absolut kah atau secara mutlak, bisa dikatakan secara mutlak, baik hukum, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Oke. Karena sebagian rakyat ini merasa terisolir dari keadilan dan tidak merata di segala bidang. Baik. Cuman saya mengingatkan sedikit, saran saja Pak Presiden bahwa ini dunia tidak ada yang absolut gitu ya, termasuk keadilan juga tidak ada keadilan yang absolut. Maksimum adalah keadilan yang proporsional versi saya rakyat ini. Yang kedua, Pak Presiden packagingnya sudah bagus,
pasti kalau Pak Presiden mencalonkan lagi untuk yang kedua kalinya, pasti banyak yang milih deh, terutama mbak-mbaknya gitu ya. Tapi Pak Presiden, ketika Pak Presiden tadi speech, ketika Pak Presiden tadi pidato, itu kecepatan Pak, sehingga banyak yang kalau mohon maaf saya adalah kekurangan saya tidak bisa pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Jadi kalau saya punya bahasa kayak ketayalan gitu Pak ya. Jadi banyak yang gimana apa ketayalan itu bahasa Indonesianya itu Pak ya. Kecepatan sehingga nggak jelas satu. Yang kedua kurang keras Pak Presiden gitu ya, kurang keras. Nah yang terakhir nih yang paling penting ekspresi gitu ya. Jadi ekspresinya jangan kayak orang marah-marah gini ya. Jangan medeni wong gitu. Jadi tetap aja kita boleh semangat tapi mesem titik aja gak apa-apa gitu ya. Nah, tapi mbok diwenehi titik aja ya. Terakhir. Tadi hukuman diperberat. Koruptor hukuman mati. Dan yang lainnya mungkin juga hukumannya diperberat gitu ya tadi ya Pak ya. Kalau dalam pengertian kami orang hukum, semakin berat hukuman, maka kejahatan yang lahir akan semakin berkualitas. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Silakan. Menurut saya, kalau kita tidak melakukan tindak hukuman yang tegas, itu akhirnya kedepannya akan mempengaruhi sistem Indonesia, sistem pemerintahan. Kita selama ini berandai-andai dengan segala hukum yang ada, tidak tegas dan sangat malu-malu gitu, tidak bisa diaplikasikan secara nyata. Sangat malu-malu mau? Yeah. Oh jadi shy cat katanya Srukul gitu ya? Yeah. Oke, baik, terima kasih. Mungkin monggo Pak. Ya Bapak Presiden Hidayatullah, saya sepakat dengan pendapatnya Ibu Monique, di mana Anda mempunyai karisma yang kalau istilahnya ganteng itu ya, katanya orang ada dimiliki dengan impian sebagai pemimpin pun ada. Cuma saya sedikit merasa ya di mana fokus Anda apabila Anda berpidato itu. Karena apabila Anda mengekspresikan sesuatu impian dan action Anda tidak melihat kami di depan Anda sebagai warga rakyat yang mendengar pidato Anda. Jadi bagaimanapun saya tertarik dengan keberanian Anda melaksanakan sesuatu perubahan yang ingin Anda laksanakan, cuma poinnya belum lagi menepati pada sasaran. Sebagai tindakan Anda mengambil tindakan berani menghukum mati kepada pesalah-pesalah korupsi, dan beberapa tindakan yang Anda berani melakukan perubahan ke atas sebagian dasar-dasar tertentu. Ini satu sifat keberanian seorang pemimpin yang perlu dicontohi. Saya suka mengambil contoh seperti mana Deng Xiaoping, pemimpin negara Cina yang membuat satu keberanian di atas kebijaksanaan seorang pemimpin itu tadi melakukan perubahan drastis ya. Dengan seorang pemimpin bisa melakukan perubahan, tapi beliau lebih berani dengan fokus kepada tumpuan visi dan juga bertanggung jawab beliau kepada bangsa dan negaranya untuk menjadi negara maju, menjadi kenyataan karena beliau fokus dan berani. Maka saya ingin memberi Anda kesempatan sekali lagi ke lokasi kami, di audisi kami, di lokasi yang Anda bisa ikuti. Terima kasih. Pak Hidayatullah, saya tahu bahwa ada banyak hal yang ingin Anda sampaikan, sehingga kemudian materinya menjadi sangat banyak, dan mungkin karena itu tadi
khawatir 5 menit tidak selesai, maka kemudian disampaikan dalam waktu yang dengan tempo yang begitu cepat begitu ya. Dalam beberapa hal mungkin kita perlu sedikit belajar dengan Gus Rijal tadi. Modelnya menyampaikannya kan santai itu ya. Jadi kontennya sudah oke, cuma mungkin karena kita perlu mengatur dosis yang tepat. Dengan 5 menit tadi kira-kira kata umum apa yang cukup mewadahi dari pikiran-pikiran yang sudah di breakdown tadi. Satu itu saran saya. Kemudian yang kedua, sekali lagi persoalan pengelolaan narasinya. Tadi saya akan memberlakukan hukuman mati. Itu sesuatu yang agak mustahil dalam konteks tata kelola pemerintahan di Indonesia. Jangankan melaksanakan model seperti itu, baru melakukan moratorium terhadap kawan-kawan sudah yang kena kasus korupsi sudah bermasalah. Jadi narasinya jadi ganti. Saya akan meyakinkan parlemen, nah, kan lebih enak. Tapi kalau saya akan memberlakukan hukuman mati, itu masalahnya bukan sekedar domainnya presiden, tapi juga domainnya DPR. Jadi mestinya diganti diksinya biar lebih mantap dan meyakinkan. Ya, saya pikir itu saran dari saya. Terima kasih. Boleh saya memberikan tambahan, Pak? Sebenarnya tadi karena waktu sempit, saya belum menyelesaikan semuanya. Tapi sebelum saya melakukan kebijakan hukuman mati, terlebih dahulu saya telah menyiapkan peti mati khusus pribadi saya. Jika saya di kemudian hari mengkhianati amanat rakyat, kedapatan melakukan tindakan korupsi, saya siap dihukum mati tanpa harus melalui perlakuan hukum yang berlaku. Dan itu saya tuangkan dalam pernyataan ini. Dengan saksi-saksi seluruh rakyat Indonesia dan para menteri dan sebagai penanggung jawab eksekusi adalah atas nama Wapres. Ini pernyataan, bisa. Terima kasih Pak Presiden. Tapi kalau Pak Presiden menghukum diri mati sendiri itu namanya bunuh diri, nggak boleh melanggar hukum Pak Presiden ya. Ya terima kasih. Ya. Iya. Oke, sebentar. Tahan dulu. Kita mau kenalan dulu di depan lagi ngobrol-ngobrol ya. Teman-teman yang ada di sini mungkin ada yang mau daftar jadi fansnya Mas Hidayatullah mungkin? Bukan, ada yang mau daftar? Gunawan katanya. Monik ada aja ya. Oh gitu. Oke, gimana perasaannya nih? Alhamdulillah lepas semua. Lepas, ya? oke. Puas ya dengan apa yang sudah ditampilkan tadi? Agak sedikit kurang puas karena waktunya terlalu sempit. Nah justru itulah bagaimana kemudian kita bisa memanage waktu dengan efisien dan efektif mungkin ya. Betul sekali, tapi emang optimis untuk juara ya? Ya harus optimis, harus sebagai ya? bangsa yang ingin berdayakan semua elemennya, kita harus tetap, karena kemajuan akumulasi bangsa ini terakumulasi dari individu-individu masing-masing di bangsa ini. Tanpa kemajuan individu masing tidak akan tercipta kemajuan. Oke, kalau tadi saudara M. Khairul itu keyakinannya itu sampai rasa optimisnya itu sampai 99,1%. Kalau Mas yang satu ini nih, Mas Hidayatullah nih, berapa kira-kira rasa optimismenya? Berapa buat persen? menang, buat masuk ke 3 besar untuk mewakili kota Surabaya ke tingkat yang lebih bergengsi lagi. Bismillah 100% aja. Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Oke, kalau gitu semoga sukses. Semoga Terima sukses kasih untuk Mas Hidayatullah. Nah, setelah Mas Hidayatullah kita punya ternyata kontestan lagi. Cewek lagi. Betul sekali. Kalau misalnya kata apa ya, bahasa gaul-gaul gitu nih Cak nih. Si yang satu ini, si peserta yang satu ini itu apa ya? Unyu-unyu gitu deh Cak. Iya, karena masih mungil, kecil, tapi mungkin bisa jadi juga kecil-kecil cabai rawit. Betul sekali. Baiklah kita langsung sambut saudara kita yang satu ini, saudari maksud saya, Isna Nur. Oke. Halo, selamat malam Mbak Isna. Ya, malam. Iya, ya ampun cantik ya. Wah iya, apa kecil-kecil tapi wah luar biasa menawan dan anggun gitu ya Cak. Iya, hari ini memang kontestan kita banyak sekali yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Iya, pastinya. Semuanya muka-muka artis. Gimana nih presidennya kalau artis ya? Oh depan, boleh Ibu, Bapak. Pokoknya kalau yang berdiri di sini tuh benar-benar harus complete package Cak. Betul sekali benar-benar ya. Harus berkarisma, bertalenta dan juga berwawasan luas. Iya. Dan kita juga segera lihat kira-kira apakah nanti paparnya juga se-oke dari penampilannya. Oke, sudah siap? Sudah siap? Mbak Isna? Ya. Inilah penampilan dari Isna Nur.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, hadirin yang berbahagia, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai. Pada kesempatan yang baik dan semoga senantiasa penuh berkah ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, kerja kita, tugas dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara yang tercinta. Hadirin sekalian dan segenap saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai, untuk membangun sebuah negara yang dapat memberikan rasa kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat, maka kita harus mengedepankan 3 aspek utama, yakni membangun kepribadian bangsa, selanjutnya membentuk daya saing bangsa, dan yang terakhir membentuk peradaban bangsa yang terhormat. 3 aspek ini merupakan aspek yang paling fundamental untuk membangun sebuah negara yang maju. Kemandirian. Kalau kita ingin maju ke depan, maka kita harus memanfaatkan berbagai sumber daya yang kita miliki, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, wawasan pembangunan, warisan sejarah, dan lain-lain. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang saya istilahkan self-generating, self-developing country, maka kita harus benar-benar meningkatkan kemandirian kita. Selanjutnya, daya saing bangsa. Kalau kita ingin menang dalam era globalisasi, maka kita harus menjadi negara yang memiliki daya saing yang tinggi. Kalau kita ingin menjadi negara yang maju, advanced country, maka kita harus memiliki critical mass, yakni suatu lapisan bangsa yang memiliki keunggulan dalam pendidikan,